Beberapa hari yang lalu, ada sahabat saya yang meminta saran kepada saya karena dia akan maju bertarung di Pileg nanti pada tahun 2024. Yang menjadi kebimbangan sahabat saya ini terkait dengan pandangan masyarakat yang masih banyak menganggap bahwa politik itu kotor dan harus dijauhi. Dia khawatir terbawa dampak akan anggapan dari masyarakat sehingga akan berdampak pula terhadap keluarganya. Memang ya, anggapan masyarakat yang masih banyak berpendapat bahwa politik itu kotor dan harus dijauhi membuat masyarakat kita menjadi apatis, a priori, bahkan alergi dengan politik dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Itu mungkin terjadi karena hasil yang dilihat dan dirasakan masyarakat di lapangan selama ini selalu menunjukkan gejala yang buruk. Orang-orang yang terlibat di dalamnya dapat bergeser orientasi politiknya menjadi politik imperialis, berkhianat, koruptor, dan semena-mena. Apalagi banyak praktik yang menghalalkan segala cara. Maka semakin menjadi-jadilah kebencian masyarakat terhadap politik. Lalu pertanyaannya, apakah politik itu selalu buruk? Itulah yang saya sampaikan kepada sahabat saya agar dia memahami politik secara benar. Karena persepsi yang keliru terhadap politik tentu akan melahirkan sikap-sikap yang keliru juga. Padahal politik itu keharusan yang tidak bisa dihindari. Karena secara praktis, politik merupakan aktivitas yang mulia dan bermanfaat karena berhubungan dengan pengorganisasian urusan publik dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tak ada orang yang bisa menghindari politik, karena setiap orang pasti hidup di suatu negara. Sedangkan negara adalah organisasi politik tertinggi. Politik merupakan bagian dari kehidupan manusia dan tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari politik. Begitu kita lahir, kita sudah bergabung dengan organisasi tertinggi, yaitu negara. Tidak ada seorang pun yang hidup tanpa terikat oleh politik. Orang yang ingin mempengaruhi kebijakan publik haruslah merebut kekuasaan politik. Orang yang menyatakan tidak mau terlibat di dalam politik dan membiarkan kekuasaan politik diambil oleh orang lain, maka dia terikat pada kebijakan-kebijakan pemenang kontes politik. Betapapun tak sukanya dia pada kebijakan itu. Karena itu, dapat dikatakan bahwa politik itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap politik? Islam adalah agama yang universal, meliputi semua unsur kehidupan dan politik. Negara dan tanah air adalah bagian dari Islam. Tidak ada yang namanya pemisahan antara agama dan politik. Karena politik bagian dari risalah Islam yang sempurna. Seperti ungkapan bahwa tidak ada kebaikan pada agama yang tidak ada politiknya, dan tidak ada kebaikan dalam politik yang tidak ada agamanya. Di dalam Islam pun, politik mendapat kedudukan dan tempat yang hukumnya bahkan bisa menjadi wajib. Para ulama kita terdahulu telah memaparkan nilai dan keutamaan politik. Imam Al-Ghazali misalnya mengatakan bahwa dunia merupakan ladang akhirat. Agama tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan dunia.
Memperjuangkan nilai kebaikan agama itu takkan efektif kalau tak punya kekuasaan politik. Ya, contohnya untuk menghancurkan sebuah lokalisasi, perjudian, atau bentuk kemungkaran-kemungkaran yang lain, tentunya tidak cukup hanya dengan jalan dakwah. Itu semua butuh kekuatan politik. Secara lengkap, Imam Ghazali mengatakan memperjuangkan kebaikan ajaran agama dan mempunyai kekuasaan politik adalah saudara kembar. Agama adalah dasar perjuangan, sedangkan penguasa kekuasaan politik adalah pengawal perjuangan. Perjuangan yang tidak didasari agama akan runtuh, dan perjuangan agama yang tidak dikawal dengan kekuatan politik akan menjadi sia-sia. Dari pandangan Imam Ghazali itu bisa disimpulkan bahwa berpolitik itu wajib, karena berpolitik merupakan prasyarat dari beragama dengan baik dan nyaman. Begitulah Islam memandang politik. Mungkin karena praktiknya politik itu banyak diwarnai oleh perilaku jahat, kotor, curang, bohong, korup, atau melanggar akhlak, timbullah kesan yang umum bahwa politik pada situasi tertentu adalah kotor dan harus dihindari. Tetapi dengan mengacu pada filosofi Imam Ghazali tadi, menjadi jelas bahwa berpolitik itu bagian dari kewajiban syariat, karena tugas-tugas syariat hanya bisa direalisasikan di dalam dan melalui kekuasaan politik atau penguasa negara. Saya jadi teringat ada kaidah usul fikih yang menyebutkan mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jika ada satu kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain wajib juga untuk dipenuhi. Dengan kata lain, jika kewajiban mensyiarkan nilai kebaikan Islam tidak bisa efektif kalau tidak dengan berpolitik, maka berpolitik itu menjadi wajib pula hukumnya. Inilah yang menjadi dasar mengapa sejak awal turunnya Islam, muslimin itu sudah berpolitik, ikut dalam kegiatan bernegara, bahkan mendirikan sebuah negara. Dan Kanjeng Nabi, juga para Khulafaur Rasyidin, serta para pemimpin Islam terdahulu telah membuktikannya.